Di sesi terakhir ini kita belajar menjadi keluarga. Kalau tadi sesi kedua kita belajar menjadi ambasador ya. Kedutaan besar kerajaan surga di dunia itu di mana? Keluarga, bukan di gereja. Catat ini, bukan di gereja, tapi di rumah. Nah sekarang, apa kepentingan Tuhan untuk kita yang diberkati? Maaf saya cerita, sejak tahun 80-an saudara, Tuhan memberi saya beban. Saya belum menikah waktu itu, untuk ngurusi anak-anak yang terbuang. Itu sejak tahun 80-an. Jadi saya mendapatkan, diberikan anak-anak hebat. Itu bukan tahun-tahun terakhir, sejak 80-an. Bahkan di antara mereka sekarang ada jadi doktor, bukan dokter ya. Saya meluluskan 6 doktor S3. Tahun 81 pertama kali saya nyekolahkan anak orang ini, bukan, kami gak punya anak kandung. Maka sampai 14 Mei kemarin saya sudah wisuda S1 sebanyak 400 sekian orang. Dan itu sungguh-sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa. Masternya saya sudah meluluskan 52 orang S2-nya. Dan kami akan terus menyekolahkan. Jadi ketika saya keliling kemana saja memberitahu, termasuk di sini hari ini, termasuk yang mendengar lewat live streaming, catat nomor handphone saya, saudara boleh beritahukan. Jadi di mana saja saudara dengar ada bayi mau dibuang, jangan dibuang. Kami siap untuk menampung. Nah dari 6 dokter ini ada satu, maaf nih saya berkata, anak hasil perkosaan. Ketika dengar itu saya ambil, saya nggak nyangka ada jadi dokter, luar biasa. Ini nomor handphone saya 0812 23 enggak 0812 23 34 34. Kalau sampai lupa keterlaluan, saya gampang begini. Maaf. 0812 23 34 34. Wih pintar, berarti pintar ngitung duit semua ini karena hafal angka. Nah sejak tahun 80-an itu saya nggak ngitung berapa ratus. Maaf, dari kesaksian Iodora tadi ya, bersamaan dengan itu saya dapat anak dari Jambi. Sama ya umurnya, beda 3 bulan. Nah kalau saya dapat anak itu saya berdoa, Tuhan saya serahkan ke papa mama siapa, karena saya punya banyak anak-anak rohani juga. Jadi sekarang kebetulan Iodora itu dari Pontianak. Siapa namanya yang dari Jambi? Jeva. Itu dari Jambi. Nah dua-dua kebetulan ada di Bandung sekarang ini. Maka itu tolong, di mana saudara mendengar ada anak mau dibuang, beritahukan, jangan. Kami merawatnya baik-baik, kami biayai. Ya, satu kali saudara, saya mau pulang ke Papua, saya lagi belanja di Mall Citraland, langsung ke bandara toh. Kalau ke Papua itu malam. Terus saya tuh melihat ada anak perempuan gelisah sekali. Dalam saya penginjilan, saya cuma lihat muka lecek. Tahu muka lecek ya? Orang yang sedih, itu saya pasti dekati. Dengan itu saya dapat menyelamatkan banyak orang. Karena saya lihat jam masih ada waktu, saya dekati anak ini. Wih, begitu saya dekati, matanya dilihat kiri kanan. Dan jangan takut, saya pendeta. Kenapa? Saya hamil, Om. Oh ya? Kamu tinggal di mana? Dengan tante saya, tapi saya diusir sekarang. Saya nggak tahu mau tinggal di mana. Orang tahu mau di mana? Dia nyebut satu kota. Boleh nggak sekarang kamu telepon pakai handphone saya? Om akan ngomong. Saudara begitu diterima oleh ibunya. Ibunya marah-marah. Saya diemin dulu. Saya bisa ngerti perasaannya. Malu kami punya anak kayak dia. Anak nggak tahu diri. Kami setengah mati cari uang. Kuliah kan di Jakarta begini. Udah, saya agak reda. Saya bilang, ibu sudah terjadi. Wajar kalau ibu marah. Tapi ini nomor telepon saya. Mulai hari ini anak ibu kami tampung. Kami ada tempat di Jakarta kantor. Langsung
Saya panggil anak saya yang lain, cepat jemput, saya berangkat. Waktu itu kandungan baru hampir 4 bulan, 3 bulan lebih. Istri saya bimbing, konseling, meyakinkan untuk dia merawat. Andai tetap gak mau. Dia bilang, tante, karena saya tetap ingin kuliah. Terus kami biayai semua perawatan itu sampai dia melahirkan. Istri saya bilang, biarkan 2 bulan dia netei dulu. Siapa tahu naluri keibuannya muncul. Hebat bukan? Ternyata tetap dia tidak mau. Ya udah, saya berdoa, siapa yang mau menjaga anak ini? Nah, saya ingat kami punya guru di Nabire, guru bahasa Inggris. Nah, berkali-kali saya dibawa bayi di pesawat saya naik. Saya berani, istri saya nggak berani kalau gendong itu. Saya sudah berani. Dan saya bersyukur sekian banyak bayi yang saya gendong di pesawat. Sampai hari ini nggak pernah ada yang rewel, yang nangis tuh nggak pernah. Maka itu kalau di pesawat ada anak nangis, ini gimana sih papa mamanya? Bukan saya sombong, bukan. Tapi itu fakta. Saya pendapat yang dari Batam 1 hari. Ketemunya di bandara, jadi serah terimanya di bandara Cengkareng, langsung berangkat. 9 jam terbang transit 2 kali. Ya ampun, ini bayi sejak ada di pelukan saya ini umur 7 bulan, hampir 8 bulan. Kan saya pengen kencing juga, namanya orang kok 9 jam terbang. Ini bayi gak mau, saya titipkan pramugari gak mau. Jadi dengan terpaksa saya masuk ke toilet bawa dia. Ini bagaimana cara saya kencing? Itu pramugarinya sama heran. Dia bilang, woi bapak ini opa yang baik. Kalau mereka tanya, mana pak bapak ibunya? Training guru. Saya bilang, memang guru-guru yang mau ambil. Nah seperti itu. Saya bersyukur Tuhan berikan kepercayaan. Nah saudara, saya memberikan contoh. Tidak ada anak yang salah lahir. Semua karena Tuhan. Karena tidak ada seorang pun manusia bisa buat anak. Tapi yang masalah sampai hari ini, pertanyaannya, mengapa kalau itu hasil perkosaan, hasil perjinan, kok Tuhan tetap jadikan? Betul? Ya kembali ke anak yang citralan ini. Setelah bayi itu kami ambil, sampai hari ini hilang. Kami gak tahu ada di mana lagi ibunya. Ya jadi bukan urusan kami. Anak itu sudah besar, sekarang sudah sekolah. Jadi pernikahan kita gak boleh hanya ngurus anak-anak kandung kita sendiri. Di luar kita masih banyak yang dibuang. Ini ayatnya kita buka, Yeremia 1 ayat 5. Nanti saya beri contoh konkret, satu kita belajar. Yeremia 1 ayat 5. Ada 3 fase dari setiap kejadian. 3 fase. Fase pertama, step pertama, langkah pertama. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Inilah satu-satunya ayat yang mendorong saya untuk berani merawat anak-anak yang tertolak atau dibuang. Sebab anak-anak itu gak salah. Maka itu saya tidak setuju kalau berkata, hei anak haram, salah. Yang betul bapak haram. Betul kan, yang bajingan kan bapaknya. Anak ini gak salah. Lu betul tidak? Nah perlu digantung bapak-bapak kayak begitu itu. Supaya bertobat, laki-laki kurang ajar itu. Nah kalau belum dibentuk sejak dalam kandungan, berarti papa mamanya sudah menikah atau belum? Ini yang buat saya kaget. Bagaimana papa mamanya belum menikah, kok anaknya sudah dikenal dulu? Ternyata semua manusia yang ada di dunia ini sudah ada dalam roh di hadirat Bapa di surga. Ketika tiba waktunya anak ini lahir, maka Tuhan carikan papa mama yang cocok. Dan itu bukan urusan kita. Pokoknya begini, percaya gak ada manusia yang bisa buat anak? Ya sudah, kalau itu dia ada bukan karena kita, pasti karena yang buat dong. Betul ya? Nah, fase pertama. Jadi anak-anak itu hebat. Maka itu saya dan saudara tidak boleh membedakan ini anak presiden atau anak tukang parkir. Maaf, setuju gak saya ngomong ini? Pokoknya itu anak. Ada dalam kandungan sebelum orang tuanya menikah. Dikenal.
oleh yang punya dahsyat. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, jadi papa mama sudah menikah, mama sudah hamil. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Dia dipilih, dipisahkan oleh Tuhan sejak dalam kandungan. Lagi sekali, ini bukan cuma untuk orang percaya, semua anak di dunia. Tidak ada yang salah lahir. Yang ketiga, aku telah menetapkan engkau. Bahasa Alkitabnya destiny. Ya, kalau saya pakai bahasa pemerintahan Indonesia, SK atau SK surat keputusan. Jadi semua bayi begitu lahir, surga punya SK. Dia ini jadi apa? Surga langsung memberi destiny. Anak ini jadi apa? Tadi waktu kami makan, saya ketemu teman lama. Suaminya kuliah di Aachen, Jerman tahun 80-an yang lalu. Istrinya kuliah di Frankfurt. Mereka ketemu. Nah, baru ketemu tadi lebih 20-an tahun kali. Dan yang saya bahagia adalah kami punya anak 4. Nah, yang ternyata yang 4 itu adopsi. Langsung saja batangan. Itu betul. Ambil mereka. Tapi awas jangan milih-milih. Enggak. Jangan milih-milih. Kami suami istri pernah di kota Portland, Oregon ya, Amerika. Bertemu satu keluarga yang betul-betul hebat. Mereka itu sampai punya bis besar. Anak mereka 13. Tapi bukan kandung. Semua yang dipilih keluarga ini anak cacat. Aduh, saya menangis. Cacatnya yang aneh-aneh. Baik fisik, baik mental. Begitu mereka masih mau ambil yang ke-14. Yang cacat juga. Pemerintah Amerika menyetujui. Karena mereka mampu secara keuangan. Itu yang kami belum pernah ketemu di mana-mana. Betapa bahagianya anak-anak. Saya mengikuti berita Desember yang lalu. Apa ya? American Got Talent atau apa? Ada penyanyi anak cacat orang Iran yang juara. Siapa namanya, Emmanuel siapa ya? Dia ingat ya itu? Tangannya kakinya cacat. Ketika juri tanya, kamu siapa? Dia bilang, oh itu mama kami. Dia ambil kami kakak beradik di kotak sepatu di Iran. Dia cari yang cacat justru. Steve Jobs, kalau saya dengar nama ini, ingat apa? Ayo Steve Jobs, perusahaan Apple. Jangan bilang, oh dia penjual pulsa di mall situ. Awas. Nah, Steve Jobs ini latar belakangnya sedih sekali. Maaf saya berkata, Steve, kalau kamu dengar sorry ya, itu anak hasil perzinahan. Ibunya seorang mahasiswi semester 2. Ayahnya mahasiswa juga orang Suriah Arab. Ketika hamil, opa-omanya Steve Jobs dari pihak mama marah. Nggak mau, karena tahu ini bapaknya Arab, orang Amerika begitu. Paksa digugurkan. Tapi si mahasiswa enggak. Waktu kandungan usia 5 bulan, ada keluarga Kristen namanya Thomas Jobs. Nggak tahu bagaimana, nggak ditulis di situ. Akhirnya keluarga ini mengadopsi. Waktu itu belum ada USG, jadi nggak tahu anak ini cacat, laki perempuan nggak tahu. Diambil lah, dibiayai sampai melahirkan. Tapi ceritanya lain. Ketika Steve Jobs antara di bawah umur 10 tahun, ayah ibu adopsi ini cerai. Nah mereka nggak mau tanggung jawab, dua-dua saling nyalakan. Terbuanglah anak ini jadi anak jalanan. Di sini kita bertobat, saudara. Gereja menolak gembel ini. Di beberapa gereja dia diusir, nggak diterima. Sampai satu hari di kota dia tumbuh dewasa, masih kecil ya umur itu. Ada kelompok Hare Krishna Hindu. Disambutlah Steve kecil ini oleh Hare Krishna, diberi tempat tinggal, diberi makan, disekolahkan.
Maka itu walaupun namanya Steve, sampai dia mati tahun 2000 berapa ya? 2011, 2012 yang lalu, dia tetap Hindu. Karena dia berhutang pada orang Hindu. Karena gereja menolak. Gereja memang sombong-sombong. Ingat sejarah Mahatma Gandhi. Kenapa dia gak sampai jadi murid Yesus? Karena kecewa. 3 kali dia ke gereja diusir. Karena pakaiannya. Karena sandalnya. Tanpa sadar kita ini farisi-farisi akhir zaman. Nah, siapa ngira karena hasil perzinahan bisa merubah dunia seperti Steve Jobs? Jadi saya percaya Yeremia 1 ayat 5 itu kedaulatan Tuhan, kita gak bisa protes. Kan bukan urusan kita. Pokoknya jangan pernah ada menggugurkan kandungan. Jangan. Anak-anak itu pengen hidup. Katakan amin. Lagi sekali, kalau saudara gak bisa ngerawat, kasih saya, kami akan rawat. Dan kami bersyukur anak-anak itu luar biasa. Jelas ya? Jadi rumah itu bukan cuma untuk kita sekeluarga saja. Lihat orang-orang di sekitar kita yang sedang perlu. Lukas 14 kita lihat. Mulai ayat yang ke-17. Lukas 14 mulai ayat 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan. Ini Yesus ya, perumpamaan Tuhan Yesus. Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Rupanya ini pesta prasmanan, standing party, ya. Karena begini, lihat ayat berikut. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepada pelayan-pelayan, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Jadi mereka cuma datang, setor muka atau setor kado, saya nggak tahu, tapi nggak mau makan. Terus yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Tamu yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ya sudah. Tapi yang mengagetkan saya, pertama saya belajar ayat ini, awal tahun 70-an, Roh Kudus sudah membawahyukan saya konsep ini. Maka itu, maaf, Tuhan memakai saya cukup lama tentang home. Saya banyak membahas seminar tentang home. Di Balikpapan sudah, Malang sudah, Surabaya sudah 6 kali, Jakarta sekali, 2 kali Jakarta, Makassar, oh ya tahu juga ini, mana lagi saya lupa banyak. Lampung sudah, kenapa Pak? Bandung, oh ya Bandung tadi. Karena firman ini. Saya ulangi, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Terus ayat 21. Nah ini buat saya heran. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu marah atau murka. Nah ini jadi tanda tanya. Kalau cuma marah saya masih bisa mengerti. Tapi ini murka. Beda tidak? Loh kok aneh? Maaf ya, logikanya. Kalau kita punya pesta yang datang gak terlalu banyak, kan bilang untung. Masa enggak yuk? Iya toh, jadi gak perlu keluar uang banyak-banyak dong. Enggak banyak yang makan. Tapi ini murka. Itu buat saya tanya, kenapa harus murka Tuhan? Terus, lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan, lorong kota, dan bawalah kemari 1 orang-orang miskin, 2 orang-orang cacat, 3 orang-orang buta, 4 orang-orang lumpuh. Stop dulu. Apapun yang dikatakan Tuhan Yesus selalu punya dampak sampai hari ini. Percayakah saudara, 4 kelompok manusia ini selalu ada di sekitar kita hidup? Jawab iya atau tidak? Selalu ada.
miskin. Jangan berkata miskin itu betul-betul miskin, rumah nggak punya, pakaian pas-pasan. Salah. Buat Tuhan, orang kaya dengan duit bisa miskin ngantuk. Artinya apa yuk? Susah tidur. Ayo jujur, menurut saudara, orang miskin atau orang kaya yang susah tidur? Begitu jangan pengen kaya susah tidur. Sudah susah masuk neraka, sudah susah masuk surga, susah tidur lagi. Maka itu saya ajarkan begini pada banyak orang. Kalau orang berkata nggak punya duit itu masalah atau tidak? Loh, jawab. Orang nggak punya duit, orang berkata itu masalah tidak? Tidak. Saya mau buktikan. Kalau saudara berkata orang nggak punya duit itu masalah, berarti di anggapan saudara orang kaya nggak punya masalah. Loh, apa bedanya? Padahal orang kaya juga punya masalah. Jadi masalah itu bukan pada duit, ada otakmu itu. Kenapa tahu tidak? Enggak punya duit masalah, punya duit juga masalah kok. Jadi bukan uangnya yang jadi masalah, pola hidup kita. Katakan amin. Ya sudah. Oke, saya lanjutkan. Ada orang kaya, rumahnya banyak, mobilnya mewah, tapi miskin sehat. Jadi apa artinya? Sakit-sakitan. Maka itu orang miskin jangan diterjemahkan yang gak punya duit, yang gak bisa makan. Banyak di daerah-daerah mewah, mau Pantai Indah Kapuk, mau Pluit, mau mana lagi sih ya. Belum tentu mereka itu gak kaya hal-hal yang lain, walaupun kaya duit. Sama orang-orang cacat, itu gak harus fisik. Ada orang sehat, fisiknya lengkap, tapi jiwanya cacat. Ada tidak? Pengen bunuh diri aja hobinya. Tapi kok gak bunuh diri, lama betul. Oke. Ada orang-orang buta, gak harus jasmani. Punya istri, salah, istri orang lain dibawa, kan buta. Loh, kok gak percaya? Buta tidak? Buta. Dia punya rumah, lo kok bisa masuk ke rumah orang? Karena buta. Jadi kalau lihat Alkitab itu, loh jangan dimatiin dulu, masih ada, saya belum selesai. Awas kamu Daniel ya, awas kamu. Belum selesai kok kamu matiin, nyuruh saya pulang ya, awas kamu. Oke? Jadi orang buta gak harus fisik, betul? Gak bisa lihat masa depan. Mereka perlu kita tolong. Begitu pula orang-orang lumpuh. Enggak cuma di kursi roda secara fisik. Banyak orang secara hidup bebas maunya banyak, tapi dia lumpuh, enggak bisa kemana-mana. Nah, tuan rumah itu pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, bawalah 4 kelompok orang itu. Ayat 22. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi baca, sekalipun demikian masih ada tempat. Ayo, kalau saudara mikir, ini orang kaya enggak? Kaya banget. Seperti apa itu rumahnya? Semua lorong jalan, ayo masuk semuanya. Terus berapa banyak itu makanannya? Masih ada tempat. Nah, ayat 23 ini yang buat saya bertobat. Dari tahun 70-an sampai hari ini, saya selalu menjadi rumah buat banyak orang yang perlu rumah, baik secara hati maupun secara jasmani. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah, ayo baca, pergilah ke semua jalan, lintasan. Dan ini yang saya kaget, paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus penuh. Bukan gereja yang harus penuh, rumahnya. Siapa masih ingat di perjanjian baru, Paulus dan Petrus adalah 2 saudara kita
Paulus dan Petrus adalah dua saudara kita yang menulis di Perjanjian Baru, hendaklah beri tumpangan, hendaklah kamu beri tumpangan. Masih ingat ayat itu, saudara? Nah, saya gabungkan ayat itu dengan firman ini. Oke, saya buka dulu. Ibrani 13 ayat 2. Ya. Karena rumahku harus penuh. Nah, jadi a home itu gak cuma untuk keluarga kita saja. A home itu harus kita bangun untuk siapa saja yang perlu a home. Oh, nggak amin lagi. Ini pasti pelit ini kita. Susah benar. Oke. Jangan kamu lupa apa? Memberi tumpangan kepada orang. Nah, seterusnya saya nggak usah baca. Jangan milih enaknya saja. Beri tumpangan. 1 Petrus 4 ayat yang ke berapa ya? Beri tumpangan, coba cari ayat 9 kalau nggak salah, saya lupa. 1 Petrus 4 ayat berapa dari kitab saudara? 1 Petrus 4 ayat berapa? 9 ya? Oke. Oh iya. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ada 2 tempat untuk memberi tumpangan itu. Nomor 1, rumah jasmani. Itu tergantung kapasitasnya. Kalau rumah saudara tipe 21, jangan nampung 20 orang. Tidurnya bagaimana? Ngerti? Jadi rumah jasmani ada kapasitasnya. Tapi rumah yang kedua itu rumah hati. Percayakah saudara, di hati kita bisa nampung 2 juta orang? Saya jawab, bisa tidak? Bisa. Saya cuma cerita ya. Sejak saya jadi hamba Tuhan, khususnya setelah saya makin tahu firman ini, salah satu hobi kami suami istri adalah beli rumah. Tapi gak kami sewakan, gak kami kontrakkan. Terakhir kami beli rumah di Salatiga. Nah, kalau saya hitung, sampai hari ini saya hidup, saya itu sudah pegang lebih dari 60 sertifikat. Di Sumatera ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada. Ya, di Jawa ada berapa tempat, di Jakarta saya ada berapa apartemen. Saya bersyukur punya istri. Di Papua paling banyak. Saya nggak kontrakkan, nggak sewakan. Saya selalu memberi tumpangan. Orang-orang nggak punya tempat, ayo. Di Jambi saja ada berapa sertifikat sekarang ya? 3 sertifikat di Jambi. Anak saya tembak. Pokoknya Tuhan suruh saya beli rumah, saya akan beli. Caranya bagaimana? Saya tidak tahu. Hari-hari ini saya lagi coba nego di Modern Land, tapi belum selesai. Saya masih berdoa biar Tuhan nanti yang menentukan. Karena firman ini sudah. Kok diam semua? Saudara mikir apa? Oh, pikirannya kok sudah dari macam-macam. Apa pikirannya? Begini. Lebih 60 sertifikat lebih sudah. Sama sekali kami nggak sewakan, nggak kontrakan. Jadi sebelum kelompok Buddha Seci, ingat ya, yang bangun ratusan apartemen, saya sudah mulai dulu. Dengan catatan setelah 3 tahun minimal, kalian tinggal, diharap kalian sudah bisa mandiri, kamu keluar, nanti saya ganti isi orang lain lagi. Selalu begitu. Karena rumahku harus penuh, itu loh idenya. Kemarin dalam perjalanan kami dari Pasirian, Lumajang ke Surabaya, saya ngomong-ngomong dengan satu anak, namanya Muhammad Robi Alexander. Keren bukan? Enggak. Terus yang di mobil tanya, loh kok Muhammad Alexander? Panggil saya papa. Loh itu anak saya. Nah, saya cerita dia di Nabire sekarang. Kemarin pas telepon dia memberitahu saya, papa, saya juara 1 di seluruh SMP Nabire. Wah, seluruh Nabire. Bangga sekali saya. Nah, siapa dia? Dia tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Suatu hari saya naik ojek di Nabire. Ya, tiba-tiba saya tergerak ngomong dengan tukang ojek ini. Akhirnya dia itu ada istrinya, ada anaknya, tapi nggak ada tempat. Ya udah tinggal aja di rumah kami, pas ada yang kosong. Muslim mereka.
Saya nggak peduli, nggak agama apa, saya nggak bosan. Anaknya satu ini. Berapa saat kemudian si bapak tukang musik ini bilang pulang ke Jawa. Saya nggak tahu. Anaknya sudah saya biayai sekolah. Lama-lama loh, kok saya nggak lihat bapak mau mana? Pulang kemana ke Jawa? Loh, kok nggak balik? Nggak ada kabar. Loh, sambil dia Rob, kok bisa begitu? Lah aneh cerita. Dia bukan bapak kandung saya kok. Oh iya, ya oke, saya nggak tanya lagi. Pokoknya dia anak saya. Nggak lama kemudian ibunya pergi juga. Loh, kok kamu ditinggal? Iya, maaf ya saya cuma cerita. Ya udah, dia ikut saya sampai hari ini. Nah, kalau dia urusan apa-apa ada nama Muhammad ini. Tapi di KTP sudah ganti agama Kristen, kan bingung. Nah, kalau dia cerita Nabil itu kota kecil. Ya, karena saya anaknya pendeta Daniel Alexander. Loh, anak pendeta kok namanya Muhammad? Enggak apa-apa dong, masa salah. Berarti ya, jadi saya jadi rumah buat dia. Kami nggak tahu sampai sekarang di mana orang tuanya, nggak tahu, nggak ada kabar. Tapi anak ini ya biasa aja. Saudara, berbahagialah setiap kita kalau hidup ini bisa membuat rumah Tuhan itu penuh. Rumahku harus penuh dengan orang-orang yang terbuang tadi itu. Ini luar biasa. Kemarin pagi di Surabaya, Alwing mana? Anak saya Alwing itu jadi saksi. Karena hari Jumat, ya, Kamis malam, saya dapat telepon. Ini anak hilang. Saya dapat dia di penjara Blitar, Jawa Timur. Di samping saya titipkan nomor telepon saya untuk menolong bayi-bayi, juga di penjara-penjara. Hampir semua penjara di Indonesia itu punya nomor telepon saya. Maksudnya begini, sipir-sipir penjara itu kerepotan kalau punya orang mau keluar nggak ada keluarganya. Nah, saya selalu nampung. Nah, ini saya dapat telepon dari Blitar. Oke, saya ambil anak ini. Tapi memang aduh, ini anak nakalnya luar biasa. Nyuri lagi. Jadi barang hilang di rumah itu sudah biasa buat kami. Maka itu istri saya bangga dengan dia. Spray pernah diambil, sarung bantal diambil, sendok piring diambil. Tapi istri saya nggak pernah marah. Jadi saya suka nampung orang dari penjara. Yang dari Nusa Kambangan berapa banyak? Ada di Nabire kami tampung. Nah, tahu ini telepon, kamu tuh kemana saja? Yang baru ketangkap lagi Pak. Ya ampun kamu itu, kok nggak bosan-bosan masuk kamu itu? Terus ya gitu aja. Ayo ketemu. Kemana pagi ketemu sebelum saya berangkat ke Jakarta. Tahu pagi-pagi kemarin saya dapat telepon Eko. Kalau saudara ke GBI Ciputat, kelihatannya siapa? Ada Pak Tony ya. Ciputat dia coba tanya. 7 tahun yang lalu saya pelayanan ke sana. Nah ada OB, office boy-nya, cleaner-nya di gereja itu namanya Eko. Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya. Akhirnya Eko ini diselamatkan Tuhan. Manggil saya Papa. Tiba-tiba hilang. Handphonenya hilang. Jadi dia gak bisa kontak saya. Dia sudah keluar dari GBI Ciputat. Saya tanya ke Pak Tony, bilang gak tahu kemana. Toto kemarin pagi dia tuh telepon saya. Saya Eko. Saya tanya Eko yang mana? Karena yang nama Eko tuh banyak. Saya bilang OB-nya GBI Ciputat. Ya ampun, kamu itu kemana saja? Udah, ternyata dia di Surabaya. Saya langsung kunjungi sebelum saya ke bandara. Nah terus saya tanya, kamu kok dapat nomor telepon Papa dari mana? Dari tetangga saya yang jualan di pasar ini. Oh iya? Nah datanglah anak itu sebelum saya ketemu Eko dari penjara ini loh. Nah waktu di mobil sama-sama mau ke pasar itu, saya telepon di los berapa pasar? Los D. Loh Pak, orang itu tadi pagi tanya mama saya nomor teleponnya Papa. Orang siapa? Ya itu tadi yang Papa ngomong. Loh kok bisa? Dia tetangga dengan mama saya jualan di pasar. Berarti maksud saya. Nah, saya ini memang mau ngajak anak ini ketemu mamanya. Sebab yang terakhir ini dia nggadekan mobil mamanya, nggak bilang-bilang. Aduh, ini anak minta ampun. Akhirnya
Tuhan bisa begitu baik buat skenario. Saya ke pasar itu langsung urusan 2 hal selesai. Saya ngurusi anak dari penjara ini dan ketemu anak saya OB dari GPI Ciputat itu. Hebat enggak Tuhan itu? Aduh, saya bersyukur. Lah yang ngantar saya ini bingung-bingung. Kok hidup bisa kayak begini ya katanya. Kok enak sekali nyambungnya. Maka itu dengan Tuhan itu luar biasa. Ngerti ya? Siap jadi rumah buat banyak orang? Tampung mereka. Nah ini masalahnya. Yang rumah besar cuma tinggal 2 orang saja. Kalau saudara nggak memberi tumpangan, saudara berdosa di hadapan Tuhan. Kamar-kamar kosong isinya kacoak dan laba-laba saja. Bertobat saudara. Nah kalau saudara tidak mau memberi tumpangan, jual rumah itu, pindah ke rumah kecil yang cuma 2 orang saja kok. Tapi kalau saudara ingin gak berdosa, undanglah sebanyak-banyaknya orang. Pokoknya rumahku kata Tuhan harus. Nah, ada yang nyesel datang ke sini hari ini. Mendengar khotbah ini ada yang nyesel. Itu hidup. Markus 2, cepat. Saya nggak mau pakai jam waktu Indonesia bagian barat. Saya mau pakai waktu India. Baru jam 12 di India ya. Jadi tenang saja, belum sore. Di India baru jam 12. Setuju? Ya oke, awas ya. Markus 2 ayat 1. Ada? Markus 2 ayat 1. Daniel mana cepetan? Aduh lama sekali kamu ini. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Saya tidak tahu bagaimana cara Roh Kudus ngajari saudara kalau belajar Alkitab. Salah satu cara Roh Kudus mengajar saya adalah gini. Kalau saya baca sesuatu firman, saya ini tersandung. Nah tersandung saya adalah ini, bahwa ia ada di rumah. Itu buat saya gak enak. Lu gak enaknya apa? Coba bedanya apa? Tersiarlah kabar bahwa Yesus ada di sebuah rumah dan ia ada di rumah. Jesus in the house and Jesus at a house. So, bedanya apa? Di sebuah rumah dan di rumah. Cepetan. Kalau di rumah bagaimana? Kalau di sebuah rumah bagaimana? Ini salah ayamnya kali tadi ada habis dimakan. Kau nggak bisa jawab. Udah saya aja yang jawab lah kelamaan. Kalau Yesus ada di sebuah rumah, saya percaya rumah orang. Memang kenyataannya, adakah Alkitab menulis Yesus bangun rumah, Yesus sewa rumah, Yesus beli rumah? Nggak ada. Tapi ia ada di rumah. Nah, yang berikut saya pikir, jangan-jangan salah terjemahan. Saya lihat bahasa Inggris, Jerman, Belanda, Jawa, itu saya pakai sampai hari ini. Saya tanya pada yang bisa bahasa Mandarin, loh, semuanya sama. Yesus ada di rumah. Kok bisa? Ini rumah siapa? Saudara, luar biasa. Satu-satunya agama di dunia ini yang memberitahukan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Tuhan? Itu cuma kekristenan. Betul? Maaf, semua agama apa saja di dunia, maafkan, saya bukan bermaksud merendahkan, tapi ini fakta. Semua agama di dunia, perintah Tuhan mereka adalah buatkan rumah-rumahan untuk Tuhan mereka. Loh, betul tidak? Maka itu hampir semua agama ada tempat untuk Tuhan. Ada yang jauh, ada yang dekat, terserah. Hanya Tuhan Yesus yang berkata, tubuhmu itu rumahku. Maka itu dia gak perlu minta kita buatkan rumah-rumah. Nggak ada. Jadi siapa rumah Tuhan? Kita. Ini loh saudara, kita harus sadar. Berarti kalau bahwa Yesus ada di rumah, berarti Yesus ada di mana? Di hidup kita. Amin. Dia ada di rumah. Belum ngerti saya ngomong begini, wajahnya gak berubah. Oh ya, harus begitu dong. Oke, saya buktikan ya.
Dalam sejarah Indonesia, baru setelah 70 tahun ini Indonesia punya presiden yang merakyat. Betul? Suka belusukan. Coba di Lipo Cikarang ini sebutkan saya daerah yang agak kumuh lah. Apa namanya? Cepat ayo orang Cikarang. Cicau. 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 Ya gitulah pokoknya jelek bener nama ini ah. Yang milih siapa ini jelek sekali? Cicau. Sudah. Gak usah diskusi. Maaf. Cicau. Oke, ya udah. Akhirnya Presiden Jokowi belusukan ke kampung Cicau di Cikarang. Oke. Berarti rumahnya mewah-mewah tuh sederhana. Sederhana. Namanya kan manusia juga. Kan bisa kebelet kencing walaupun presiden. Nggak usah tanya kok. Oke. Akhirnya kebelet kencing. Nggak mungkin kebeletnya di Cicau Cikarang mau kencing di istana. Kelamaan dong. Itu di Merdeka Barat sana. Aduh jauh bener. Berarti presiden kencingnya di mana yuk? Di Cicau. Di salah satu rumah. Oke. Ini yang penting. Ceritakan kepada saya, seandainya rumah itu dijual, nilainya meningkat atau tidak? Kenapa? Sama jelek sama tetangga-tetangga. Bedanya rumah itu pernah dikencingi presiden. Loh betul tidak? Jawab. Loh kok tertawa sih, kan betul. Nilainya naik bukan? Nah bayangkan, cuma dikencingi saja nilainya meningkat. Apalagi presiden tidur di situ, bukan nginap. Pas jalan-jalan kepanasan kepala sakit, namanya manusia. Bisa tidak? Nah, akhirnya presiden mau istirahat sebentar. Saya percaya kalau itu rumah saudara, pasti spray nggak dicuci. Bekas presiden kok. Iya atau tidak? Kira-kira. Kira-kira harganya naik nggak daripada sekedar dikencingi tadi? Naik. Apa? Kenapa? Ngomong apa itu? Loh, kok diam? Ngerti nggak ilustrasi ini? Kalau presiden nggak nginep, cuma kencing. Orang kalau lewat Cikarang pasti tanya, mana itu rumah dikencingi presiden? Ya atau tidak? Noleh, mana ya? Noleh pasti. Bayangkan yang buat presiden tinggal di dalam kita. Loh kok gak amin? Dikencingi aja berharga, kok masa ditinggi lebih gak berharga? Sudah gak ngerti-ngerti ini. Lo ngerti tidak? Apa yuk? Ngerti apa? Kalau kita rumah Tuhan, kemanapun kita pergi, orang noleh gak? Noleh. Yesus ada di rumah, dia pulang ke rumahnya. Ayat 2, Markus 2 ayat 2. Harus ini yang terjadi. Tidak cukup kita hanya jadi orang yang Pak, Yesus hadir di hidup kita, nggak cukup. Maka apa kata lain maka? Artinya apa kata maka di sini? Iya, sehingga. Artinya apa? Saya tanya artinya kok. Kesimpulan, hukum terjadilah, hukum sebab akibat. Karena Yesus ada di rumahnya, maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Anak-anak Tuhan, saya hidup dengan ayat ini sampai hari ini. 3 bulan sebelum saya menikah, ada 3 hamba Tuhan datang kepada saya, kenal kami, karena 3-tiganya akan berkati pernikahan kami. 2 sudah meninggal. 1 Bapak Stefanus Damaris dari Bandung, 2 Bapak Samuel Elkanah dari Ungaran, 3 Pak Bambang Budianto sekarang ada di Amerika. Nah mereka ini pesan kepada saya, jangan nanti setelah menikah kamu kumpul rame-rame kayak sekarang ini. Gara-gara ayat ini saudara, saya ingin rumah saya selalu rame. Nah 3 pendeta ini berkata,
Istri saya asli Cirebon, tapi dia warga negara Kanada. Mereka bilang, kamu harus ingat loh, walaupun istrimu kelahiran Cirebon, tapi sudah lama di Kanada. Dia tuh perlu privasi. Nggak bisa kamu rame-rame terus begini. Nah, saya bilang pada 3 orang ganti-ganti datang. Terlambat, saya bilang begitu. Karena jauh sebelum memutuskan menikah, ini syarat pertama. Saya minta kepada dia, nanti kalau kita menikah, kita nggak cuma tinggal berdua loh. Loh, ada siapa? Kan dia kaget. Ada banyak orang di rumah itu. Serius kan? Sejak saya belum menikah, saya selalu tinggal rame-rame. Bahkan sejak dulu saya pertama kali punya rumah itu 1 Agustus tahun 85. Itu pertama kali punya rumah. Maka itu dari waktu itu sampai sekarang 60 rumah lebih. Nggak ada kunci almari, nggak ada kunci kamar. Semua orang yang tinggal dengan saya tidak boleh ada kunci sama sekali. Termasuk saya nggak ada kunci. Artinya kami mau terbuka. Sampai hari ini kamar kami, almari kami nggak ada kuncinya. Kenapa? Karena kami ingin terbuka. Kedua, kami ingin belajar dari Tuhan Yesus. Di rumah kami nggak ada barang-barang berharga. Semuanya ada di pasar. Jadi kalau maling masuk kecelek. Nggak ada yang mahal, benar saudara. Kalau saudara pernah ke rumah kami akan kaget. Ya, istri saya bersyukur. Emas, perak, berlian nggak ada. Karena saya pakai prinsip, hai orang kaya, jualah hartamu. Terus kan pura-pura lupa awas. Ayo, terus Yesus bilang, bagikan pada orang miskin. Itu yang kami pakai. Maka itu kami gak takut kehilangan, karena gak ada apa-apa. Semuanya orang boleh lihat. Nah, saya bilang terlambat, karena ini persyaratan pertama kalau dia mau menikah dengan saya. Waktu saya bersyukur saya punya istri yang luar biasa. Satu hari saudara, saya turun dari Biak ke Nabire. Ada 4 orang, 1 orang Inggris, 1 orang Papua, 1 orang dari majalah Trubus, ya, 1 dosen dari IPB. Ternyata 4 kelompok orang ini akan buat penelitian di satu kampung yang kira-kira jaraknya 50 km dari Nabire. Tapi harusnya pesawat karena nggak ada jalan darat. Rupanya mereka tipu oleh agen perjalanan. Nah, begitu di pesawat saya dengar mereka ribut-ribut. Saya tanya kenapa? Oh ya udah, saya bantu urus. Sampai di bandara Nabire nggak ada jalan. Nah, istri saya kagum. Sudah nginep aja di rumah dulu. Di situ saya bersyukur. Kita nggak kenal loh, 4 orang, nggak apa-apa. Saya langsung peluk dia bilang, saya bangga punya istri kayak kamu, suka memberi tumpangan. Kamu nggak kenal. Nah, pas itu hari Natal. Nah, yang 2 ini masih Muslim. Kami sibuk kebaktian. Masa mereka di rumah sendiri? Ya ikut terus dong. Ngerti maksudnya? Ikut kebaktian. Kami gak mengkristenkan. Sampai minggu pertama Januari gak ada jawaban. Akhirnya mereka balik lagi ke Jakarta, 0. Tapi yang penting mereka sudah tahu siapa Tuhan. Yesus lewat hidup kami. Itu istri saya suka memberi tumpangan betul. Walaupun gak lama. Nah, maka itu saudara, tanda pertama rumah pendeta dan rumah orang Kristen. Jadi Tuhan ingin hidup kita harus selalu memberi tumpangan. Di mana ada Tuhan Yesus, maka rumah orang percaya, rumah orang Kristen, rumah hamba Tuhan harus ramai. Yang lain gimana? Ini cirinya. Jadi kalau rumah pendeta sepi, rumah orang Kristen sepi, nggak ada Yesusnya, cuma ada gambar Yesus. Beda. Apalagi setiap kali ngundang orang, undangannya ada tulisan dilarang bawa anak. Wih, saya marah. Saya marah. Yesus itu nggak pernah nolak anak-anak loh. Betul? Awas. Biasanya yang ngurus undangan gitu orang kaya atau orang miskin. Kenapa orang-orang kaya kalau ngundang orang anak-anak rata-ratanya semuanya nggak bisa dibawa? Aduh, mau banyak barang-barang salah. Rumah di mana ada Yesus harus ramai mendengar firman. Amin, mendengar firman. Sabtu, Minggu, Senin kemarin saya diundang ke Bali. Istri saya nggak bisa ikut.
Nah, yang undang saya tanya, ternyata di hotel. Oh bagus. Hotel kamar berapa? Oh kamar family room. Jadi ada 4 tempat tidur, ada 1 tempat lesehan. Saya tahu kamar itu karena saya pernah nginep di situ. Oh ini bisa 8 orang. Saya doa, siapa yang saya ajak ini? Dapat 7 orang anak bersama saya 8. Yang 2 itu muslim. Nah dari 7 anak ini semua baru kenal di kamar itu. Mereka gak saling ketemu karena di tempat beda-beda. Nah berapa yang Kristen kaget. Karena jam sholat asar mereka 2 sholat. Wih kok sholat? Gak apa-apa, kenapa tidak? Ngerti gak maksud saya itu? Saya ingin orang kenal. Sholatlah kamu, ini hakmu. Tapi waktu saya kebaktian mereka ikut. Nanti ini hidup yang benar. Keluarga kita. Ayo kita tanya diri kita, rumahmu sepi atau ramai? Yang benar. Sungguh saya kunjungi ke rumahmu, awas ya. Ini perkara penting dalam hidup kita. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya suasana rumah bisa ramai? Waduh luar biasa. Jadi kalau kami bertengkar, namanya suami istri, bisa bertengkar. Yang di rumah dengar dong. Satu rumah kok. Selesai kami bertengkar, saya kumpulkan mereka. Kalian dengar tuh tadi kami ribut masalah ini loh. Kami gak saling nyalakan, kami cerita. Setelah itu kami minta yang di rumah itu doakan kami. Hebat gak kalau begini? Luar biasa. Saya ajari mereka, kalau maling masuk ke rumah, jangan teriak maling, awas kamu, sambut baik-baik. Loh serius? Kok tertawa? Bagaimana sih diajarin? Karena maling pun kan butuh a home. Loh gak amin. Amin. Nah alasan saya 2. Mengapa saya sambut maling? Pertama, ingat tadi sesi kedua, kita ini duta besar. Betul? Apa bedanya duta besar dengan camat? Beda jauh. Duta besar negara mana saja itu punya satu hak mandat, namanya kekebalan diplomatik. Pasti kan enggak? Kalau ada penjahat, misalnya di Kuningan, Jakarta ya, penjahat lari dikejar aparat polisi Indonesia. Begitu dia bisa masuk ke halaman salah satu kantor duta besar aja, dia aman tidak? Karena immunity bahasa Inggrisnya. Dan itu adanya di Alkitab. Di 2 Korintus 5 itu adalah tulisan perjanjian baru. Kalau perjanjian lama, saudara cari nanti di kitab Bilangan. Begini, Yahweh Tuhan pernah pesan kepada Musa, pilih 6 kota sebagai kota perlindungan, sehingga di mana ada penjahat yang dikejar dan bisa masuk ke kota itu, maka dia nggak boleh dihukum dulu. Masih ingat nggak firman itu? Nah itulah hukum kekebalan diplomatik. Jadi Alkitab itu adalah literatur tertua yang menuliskan tentang hukum kekebalan diplomatik. Nah saya pakai itu. Maka itu kalau ada maling masuk, saya sambut. Ayo duduk dulu. Sudah makan atau belum? Loh, kok tertawa dibilangnya serius? Mau itu istri saya heran. Saya berapa kali ngasih modal maling, saudara. Saya bilang, sepintar-pintarnya kamu, polisi lebih pintar. Kalau begini modelmu pasti ketangkap. Kalau kamu sudah punya istri, punya anak, apa nggak malu mereka? Ayo, kira-kira ada maling begitu bertobat gak? Bertobat. Alasan saya kedua begini. Kenapa saya sambut maling? Karena cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Lu kok gak percaya sih? Sambutlah. Lu sungguh. Itu cara saya hidup. Pokoknya saya berusaha Alkitab saya genapi betul-betul dalam hidup saya. Haleluya. Ini sudah. Enak tahu hidup seperti itu. Rumah di mana ada Yesus, orang itu datang, sampai maling-maling pun ingin datang. Gak apa-apa. Ayo kita sambut. Mau melakukan? Puji Tuhan kalau semuanya mau. Maling bertobat semua. Tapi jangan diundang. Gak usah, biar datang sendiri. Amin. Nah inilah hidup yang Tuhan kehendaki. Jadi berkat betul-betul.
Nah, bagaimana? Tadi saya ngomong soal rumah tangga tadi ya, keputus, saya lanjutkan di sini. Untuk membuat rumah kita jadi surga, orang betah di dalamnya, cuma perlu sederhana saja kok, nggak banyak-banyak. Kalau rumah sebesar apa, sekecil apa, setelah fondasi, apa yang lebih perlu lagi? Tiang, pilar. Sebagian kepada saya, walaupun tidak semua kita arsitek atau teknik sipil, minimal tiang rumah itu berapa? Ya jangan 3, lucu. Kalau 1, payung gitu aja. Minimal 4. Nah, saya ini cari di Alkitab. Bapak, saya ingin tahu tentang 4 hal bicara soal rumah tangga atau rumah atau kasih. Ada loh saudara. Sampai saya kagum. Wih, Papa ini luar biasa. Buka 1 Korintus 13 ayat 7. Mulai hari ini semua kita harus periksa tiang-tiang rumah kita. Sama seperti rumah. Kalau rumah itu mulai goyang-goyang, mulai miring-miring, pasti tiangnya ada yang masalah. Nah, dari 4 tiang itu ayo kita periksa. Tiang yang mana? Baru setengah 1. Di India, jangan lupa itu. Oke, mana 1 Korintus 13 ayat 7? Cepat. Saudara kan duduk dari pagi, saya berdiri, saya masih seger, masa kalah sama berdiri, malu gitu aja. 1, kasih menutupi segala sesuatu. 2, kasih percaya segala sesuatu. 3, kasih mengharapkan segala sesuatu. 4, kasih sabar menanggung segala sesuatu. Ayat ini saya pakai sampai hari ini, menolong banyak pernikahan yang keluarganya goyah. Ajak duduk mereka, periksa tiang-tiangnya. Mudah atau susah meriksa 4 tiang saja? Loh, mudah atau susah? Mudah. Kalau meriksa tiang jembatan susah, karena banyak. Ini cuma tiang rumah kok, nggak susah. 1, apa lawan katanya menutupi segala sesuatu? Nah, catat, di dalam pernikahan tidak boleh ungkit-ungkit masa lalu. Setuju? Maaf, segoblok-gobloknya orang goblok itu. Jadi goblok beneran ini. Kalau diungkit-ungkit suka atau tidak? Nah, apalagi yang pinter, itulah maksudnya. Jangan suka ungkit-ungkit. Kalau kita sudah menikah, tidak boleh keluar dari mulut kita. Dulu, ingat, 3 hari sebelum kita menikah, mamamu ngomong apa? Jadi ngomongin siapa ini? Ngomongin mama mertua. Nah, lebih nyakitan hati lagi, mama mertua sudah mati 60 tahun yang lalu, misalnya. Lah ini pernikahan sudah 70 tahun misalnya, gitu loh saudara. Ngerti? Jangan diungkit-ungkit yang dulu. Tutupi. Kalau yang satu salah hari ini, cukup lihat salah hari ini. Jangan bilang, aku sudah ngitung loh, ini ke-14 kali loh kamu buat begini. Kok sempet-sempetnya gitu loh ngitung 14 kali itu. Ngapain? Kira-kira ada gak keluarga seperti itu? Oh banyak, betul banyak. Janganlah saudara, yang salah hari ini saja. Jangan yang dulu. Ingat waktu kita masih tinggal di Cipete, ingat waktu kita masih tinggal di Maaf, saya cuma tanya, awas jangan keroyok saya nanti. Biasanya yang suka ungkit-ungkit itu suami atau istri. Wih, ngaku luar biasa ya. Ya jangan gitu loh. Aku masih simpan SMS-mu tahun 2004. Maksudnya ngapain? Amin. Ini tiang pertama kita harus jaga dalam pernikahan kita, saudara. Jangan ungkit-ungkit. Tutup. Kalau nggak amin, berarti suka ngungkit semua ini kalau nggak amin. Sakit loh, diungkit itu sakit, betul tidak saudara? Enggak ya sudah lah. Sekarang bayangkan,
Kalau papa kita di surga, cara ngampuni kita suka ungkit-ungkit gitu. Kira-kira kita jadi apa? Lo jawab, jadi apa kita ini? Apa? Tempe. Tempe itu sehat dan mahal, bukan? Jadi tempe enak. Jadi apa? Kutu. Jadi apa? Satunya belakang. Jadi apa? Cik. Nggak dengar sih. Jadi arang. Oke, pokoknya nggak karuan lah hidup kita. Janji ya suami istri jangan nunggu-nunggu. Suatu hari saudara, oke, dengarkan ini. Suatu hari tahun 70-an yang lalu, saya kenal suami istri, ya, sudah tua, cucu sudah banyak. Tiba-tiba ini si om panggil saya, Den, kamu kesini? Nggak tahan om ini, om mau cerai saja. Hei, sudah tua, dekat kuburan masih mau cerai. Saya bilang, kenapa? Maaf, jangan marah. Pokoknya kesini. Ya saya datang siang-siang itu. Saya masuk rumah, saya lihat tante ada di pojok sofa pojok. Tanya dia, Om, apa sih ribut-ribut? Nggak tahan om pokoknya. Ya kenapa? Dia bilang, tante, ada apa sih kok ribut? Nggak tahu Den, tanya aja. Masa tiap kali tante ngomong becak, om itu marah. Becak, kan bingung bukan? Ini tahun 70-an, di Surabaya masih banyak becak. Om sini makin gak ngerti loh, om ini kenapa sih sebetulnya? Cuma dalam hati saya ngomong, kok kayak anak TK sih? Tapi gak enak dong, jauh tua kok, kurang ajar betul. Oh, terus omnya cerita begini, gini loh Den, berapa tahun yang lalu om itu ke pasar turi naik becak dengan adik sepupu om yang perempuan. Nah, gak tahu siapa ngasih berita ke tante, dibilang om ini selingkuh ngajak perempuan. Padahal adik sepupu om itu om sudah bawa ke sini, ngomong sedih betul Ci, itu saya pergi sama engkau. Nah, namanya orang sudah cemburu dan ungkit-ungkit terus susah. Nah, sejak hari itu kalau mereka itu ribut-ribut, si istri enak ngomong becak. Saya, aduh, ini orang. Jadi awas yang sudah menikah punya password. Sendok, awas. Ngerti contoh kecil ini? Aduh, saya bilang om tante ini lucu-lucu juga. Jadi hati-hati. Yang sudah lama biar lewat. Amin. Yang baru kita lihat. Awas yang suka cemburuan, stop. Jangan ngomong dulu. Setuju? Yang kedua. Apa bunyinya yang kedua? Cepat lihat. Percaya segala sesuatu. Maaf, banyak pengkhotbah menerjemahkan salah. Berarti percaya ini, percaya itu. Bukan. Artinya begini. Dalam pernikahan, tiang nomor 2 ini sokok guru, istilahnya tiang utama. Modal pernikahan bukan uang, bukan deposito, bukan emas. Modal utama pernikahan trust. Bahasa Belanda trouw. Saudara, ini penting. Nah, iblis ingin merusak tiang ini dengan muncul tidak percaya. Suami istri harus keputusan tegas. Kita para suami harus lebih percaya istri kita daripada teman kita. Betul? Istri harus percaya suami kita daripada teman. Bahaya kalau sampai kita percaya orang lain, maka hancur pernikahan itu. Suatu hari saya pernah ikut pemakaman yang menyedihkan sekali. Bayi baru umur 5 hari dimakamkan. Dan di pemakaman itu ada ranjang rumah sakit yang dorongan itu. Ternyata mamanya si bayi. Kok sampai dibawa ke kuburan dengan berangkatnya dia ranjang rumah sakit. Begitu peti masuk, bahasa yang lain ini teman saya. Ini si ibu teriak, nah ampuni mama, gara-gara mama kamu mati. Saya sampai aduh. Terus saya tanya teman saya ngajak, kenapa?
Mereka punya 4 anak, perempuan semua. Hamil kelima, ternyata laki. Tapi sejak kandungan umur 4 bulan terjadi masalah. Nggak tahu itu kok ada orang iseng SMS masuk. Bu, betul ya Bapak di Kendari ya? Di hotel ini ya? Dan kebetulan suaminya di situ. Saya lihat ada dengan perempuan loh Bu. Ayo, ribut dong si istri. Dan itu terjadi berulang-ulang. Suaminya pergi ke Jakarta, ada lagi. Nah anaknya ketika ditelepon dia nggak mau jawab. Nggak tahu setan mana yang masuk. Istri ini marah, cemburu. Dia mukuli perutnya saudara. Mati aja kamu karena papamu bajingan. Pokoknya jahat ini ibu. Makan yang macam-macam. Lahir anak laki sehat saudara. Tapi 5 hari meninggal. Maka itu si mama bilang, nah maafkan mama gara-gara mama. Karena percaya SMS. Jangan izinkan setan masuk ke pernikahan kita. Karena setan iseng mengganggu. Setuju gak saya ngomong ini? Hati-hati. Hidup dalam damai sejahtera betul-betul. Percaya pada Tuhan. Pokoknya ingat ya suami istri yang belum menikah kalian ingat. Kepercayaan itu penting. Percaya segala sesuatu atas pasangan kita itu mutlak, setuju? Nggak boleh diganti oleh apapun juga. Nah maka itu dimulai dengan uang. Suami istri tidak boleh pisah harta. Loh kok kenapa? Dengan Yesus berkata begini. Sebab di mana ada apamu di situ ada apamu, ada apa? Sebab di mana ada hartamu di situ ada hatimu. Atau saya ngomong kebalik, betul ya? Oh betul. Jadi kalau suami istri pisah harta, hatinya pisah atau tidak dua orang ini? Ini loh saudara. Suami istri hatinya pisah, berarti mereka sudah cerai sebelum ke pengadilan. Karena sudah nggak percaya. Maka itu tiap kali saya konseling pranikah, saya akan tanya kepada orang tua, ibu bapak, nanti waktu anak menikah, ibu bapak akan kasih sesuatu. Oh iya, karena itu anak kami. Baik. Pertanyaan kedua, itu nanti untuk dia atau untuk mereka? Kalau orang tua jawab, enggak, untuk dia saja. Maaf ya saya ngomong apa adanya. Karena besan kami itu miskin, misalnya. Saya akan sampaikan kepada anak, entah si pengantin laki atau pengantin perempuan. Mama papamu akan kasih sesuatu, tapi bukan untuk kalian, untuk kamu saja. Terimalah karena pemberian, tapi titipkan kembali. Jangan kamu pegang. Apa maksud saya nasihat seperti itu? Apa maksudnya? Cepat. Ayo. Betul? Kira-kira kalau kita jadi orang tua anak itu dan harta kita titipkan, kita sering telepon gak? Kita sering telepon gak? Apa teleponnya isinya? Masih utuh gak? Kurang berapa? Kamu kasih siapa? Kasih mertuamu ya? Nah itu loh. Maaf ya saudara. Tapi kalau belum apa-apa, jadi kalau saya konseling pernikahan, maka orang tua saya libatkan. Ada beberapa pertanyaan klasik. Salah satu tadi, yang kedua ini. Kalau mereka tiba-tiba ngomong, Pak Pendeta, tolong ya, nanti waktu mereka menikah, suruh pisah harta. Saya nggak banyak ngomong, saya batalkan pernikahan itu. Kenapa? Apa motivasi orang tua sebelum anak menikah minta pisah harta? Cepat, jangan lama-lama. 90 sekian persen motivasi orang tua minta anaknya pisah harta sebelum menikah mempersiapkan perceraian. Oh saya marah. Dengarkan logika ini. Apa yang terjadi pada papa mama? Anak baru lahir disiapkan peti mati. Ngerti gak maksudnya? Ya sudah saya bilang batal pernikahan. Kalian orang tua jahat. Anak belum menikah saja sudah dipikirkan perceraiannya. Ini gak usah nikahkan anak dong. Setuju saudara? Maka itu hati-hati dengan harta ini. Karena ketidakpercayaan suami istri dimulai dengan uang. Hati-hati. Dan ternyata gak sedikit suami istri menikah pisah harta, dalam arti bukan urusan yang lain ya, tapi urusan tidak percaya. Suami istri boleh punya nomor account di bank yang berbeda, silakan. Tapi jumlah harus saling tahu. Maka itu awas. Kalau punya ATM
pinnya saudara ganti tiap 2 jam. Awas, nganggur itu. Awas. Suami istri yang sudah menikah, pin ATM harus saling tahu. Oh enggak, amin. Awas, serius. Suami istri kalau lagi berdua, tiba-tiba salah satu handphonenya bunyi. Oh bukan mati, bukan, tunggu dulu. Mati. Tidak boleh terima telepon dengan sorry aku minggir dulu. Awas. Suami istri harus terima telepon di depan pasangannya. Tidak boleh ada rahasia. Serius. Suami istri kalau berak handphone gak boleh dibawa. Lu serius. Kalau handphone pakai pin harus. Loh, kenapa? Kalau handphonenya pakai pin harus saling tahu pinnya berapa. Awas yang hobinya suka delete SMS. Awas. Cuma gak ketahuan. Kalau saya lihat handphone saya, ada SMS dari tahun 2013 masih ada. Maksudnya saya simpan supaya kalau mereka kontaknya saya, oh ini orang ini. Maka itu banyak orang-orang kagum dengan saya, dikira saya ingat. Enggak, SMS itu masih ada. Serius saudara. SMS tahun 2011 masih ada. Saya tunjukkan nanti di handphone, supaya saya bisa kontak enak dengan apa yang dulu saya mau tolong lagi mereka. Setuju ya? Nggak boleh ada rahasia. Gimana ayatnya? Kejadian 2 ayat 25. Cepat Tuhan cepat. Ini sejam 4 kurang cepat. Jam 1 kurang. Oke. Kejadian 2 25. Sabar toh? Masih oke bisa? Ayamnya belum habis toh? Loh ayamnya belum habis dari perut tadi. Loh belum habis toh ayamnya. Ya udah masih kuat toh. Mereka keduanya telanjang. Siapa dan siapa? Adam dan Hawa, suami dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Oh ayat ini luar biasa. Ternyata ini bukan masalah seks. Sama sekali tidak. Kata telanjang di firman ini bukan masalah seks. Lalu masalah apa? Kejujuran, keterbukaan. Kalau toh tidak difirmankan, saudara tahu nggak bahwa mereka telanjang? Ayo jawab. Kalau toh nggak ditulis di firman Tuhan bahwa Adam dan Hawa itu telanjang, kita tahu nggak mereka telanjang? Kenapa? Bukan, karena zaman itu belum ada pabrik tekstil. Susah sekali jawabnya. Ngapain muter-muter? Loh betul kan belum ada pabrik kain zaman itu. Ya pasti telanjang Nah, maka itu ini cara saya belajar. Saya tanya papa, kenapa sih gitu aja ditulis? Kan kami semua tahu. Udah cukup bu, jangan kenceng-kenceng tertawanya. Saya bersyukur ada firman seperti ini. Artinya suami istri harus, kalau ada orang Jawa saya suka kalimat ini, bloko suto, artinya transparan, tembus pandang, mulut hati sama, luar dalam sama. Rumah tangga yang tidak ada rahasianya di antara berdua, rumah tangga yang sangat diberkati dan aman saudara. Amin. Karena kegelapan gak ada di keluarga itu, semuanya terbuka. Maka itu setelah menikah tidak boleh ada rahasia satu dengan yang lain. Jujur. Percayalah kalau kita telanjang suami istri, maaf dalam arti nggak ada rahasia, berarti curiga tidak ada. Betul? Kenapa ada curiga? Karena nebak-nebak. Jangan-jangan. Pasti ini. Nggak jujur. Ini rahasia luar biasa. Belajar percaya satu dengan yang lain. Betul? Jangan kita merusak pernikahan dengan hukum yang dari iblis. Tempat yang ketiga, apa tadi? Ayo, yang ketiga. Mengharapkan. Apa lawan kata mengharapkan? Cepat. Hopeless, bukan. Apa? Menuntut. Di dalam pernikahan tidak boleh tak gini. Pokoknya dalam 3 hari nggak berubah, awas kamu. Gak jaksa saja ini orang. Nggak ada tuntutan dalam pernikahan. Apapun kekurangan kelemahan pasangan kita,
harapkan dia berubah, bukan menuntut dia berubah. Kok nggak ada yang amin lagi? Jangan nuntut pasangan kita. Awas kamu begitu ya, sudah berapa tahun ini? Enggak, harapkan. Enak nggak kalau dalam pernikahan selalu mengharapkan? Nggak ada tuntutan. Coba dengarkan ini ya. Saudara suka nggak dikatakan, ih kamu biadab? Suka nggak diomongin biadab? Tak, padahal kita ini biadab semua. Loh, nah kaget toh, dengar baik. Begini arti kata biadab. Kalau kita menuntut orang lain tidak boleh salah, padahal kita sadar kita sering salah, itu biadab. Betul? Loh, kok diam semua? Itu biadab. Lebih dari jahat. Dengarkan. Kemarin-kemarin kita pernah salah nggak? Yang belakang jawab. Kemarin-kemarin kita pernah salah nggak? Salah. Sering. Pernah, enak sekali. Betul? Sering atau pernah? Nah ya sudah. Hari ini bisa salah nggak? Bisa. Besok akan salah nggak? Nah, kalau diri kita sering salah, bisa salah, akan salah. Ketika pasangan kita salah, tertawalah sampai sakit perut. Alasannya apa? Ayo cepetan. Alasannya apa kalau pasangan kita salah kita harus tertawa sampai sakit perut? Nah, begitu dia salah, sama ya sama. Amin. Bayangkan kalau pernikahan seperti itu, nggak ada neraka di dunia. Jadi dalam pernikahan nggak boleh ada tuntutan, mengharapkan berubah. Awas dicap biadab. Setuju? Yang keempat, apa? Sabar dalam. Nah, yang hebatnya ayat ini, semua diakhiri dengan kata segala sesuatu. Berarti ada yang bisa dipilih dan nggak dipilih? Nggak ada. Berbahagialah rumah tangga kalau 4 yang kita tetap kokoh sampai akhir zaman nanti. Amin. Rumah tangga kita jadi surga betul-betul. Anak-anak kita jadi orang-orang hebat. Ayat terakhir, saya janji terakhir. Janji ini. Oke. Nah sekarang baru jam 4 kurang, sudah balik ke Indonesia, nggak ke India lagi sekarang. Oke. Suatu hari saya tanya gini, Papa, saya minta 1 ayat saja untuk mengetahui apakah rumah tangga saya dengan istri saya ini masih aman atau tidak. Kan kita seringkali nggak tahu bukan rumah tangga kita aman atau tidak. Dan juga kalau saya dapat 1 ayat itu, saya ingin bagi kepada banyak orang. Ternyata diberi loh saudara. Aduh jadi enak sekali sejak hari itu. Pokoknya setiap kali ayat itu saya renungkan dan saya gagal. Aduh rumah tangga ini kacau, ampuni saya Tuhan. Mau tahu ayatnya tidak? Loh resikonya tahu kalau tahu? Melakukan. Saya sayang saudara. Saya nggak ingin saudara berdosa. Jadi mau milih tidak dosa atau milih berdosa? Ngerti nggak maksudnya? Gini kata Tuhan Yesus. Barang siapa tidak tahu hukum dan melanggar, itu tidak dosa. Tapi barang siapa tahu hukum dan melanggar, itu dosa. Nah sebelum kita tutup, mau milih yang mana? Tidak berdosa. Artinya mau dengar hukum ini dan melakukan. Yang tidak mau pintunya di sana, keluar dulu. Nanti selesai saya panggil masuk. Loh, kan saya sayang saudara masalahnya. Ini hukum ini luar biasa loh. Wah hebat. Jadi mau tahu semua? Risikonya? Apa risikonya? Kalau tidak menuruti melakukan? Nah, risiko ditanggung pendengar, bukan saya yang nanggung. Oke, saya sudah melakukan. Kejadian 2 ayat 23. Ternyata ini ayatnya. Aduh, luar biasa Tuhan. Rara, kenapa? Tunggu sebentar. Oh, pas selesai habis ini ya. Tunggu dulu. Yang capek bukan kamu. Umum tante banyak capek juga kok. Tunggu Rara ya. Lalu berkatalah manusia itu. Siapa manusia itu? Adam. Saudara baca dalam hati kalimatnya ini. Intonasinya bagaimana? Kalimat ini intonasinya datar, biasa,
atau surprise? Ayo baca, intonasi bagaimana? Waduh, yang belakang ayo peragakan. Bagaimana kalimat ini? Wow, inilah dia. Nah, lihat. Kapan Adam sebagai suami ngomong ini? Waktu ada apa? Nah, selama Adam hidup, dia pernah lihat perempuan tidak? Siapa bilang? Ada anjing perempuan, kuda perempuan, kambing perempuan di situ. Masa nggak pernah? Saudara salah ngomongnya ini. Orang perempuan dia nggak pernah lihat. Itu benar. Nggak teliti baca Alkitab ini. Nggak ini guyon saja. Maka itu selama hidup dia nggak pernah lihat orang perempuan. Dan ingat, sebelumnya Adam dibuat apa oleh Papa di surga? Itu ayat 21. Dibuat apa? Nggak teliti bacanya, nggak cuma tidur, nyenyak. Yang teliti baca Alkitab, nyenyaknya itu penting. Baca diputus-putus, enak saja. Awas. Loh, serius yang ngajar ini. Karena Tuhan Yesus berkata di Matius 5:18, satu titik saja ada artinya. Amin. Apalagi satu kata, penting. Jadi tidur nyenyak itu mutlak. Ada dua alasan tidur nyenyak. Satu secara medis. Ini operasi tulang rusuk, bukan operasi jerawat. Lu ngerti nggak maksud saya? Ayo, mana yang bius lokal dan mana bius total dari dua operasi ini? Cepat. Rusuk. Kalau operasi jerawat lokal saja. Nah, karena bius total, maka tidur nyenyak. Itu artinya. Jadi lengkap baca ya. Kedua, ini secara rohani. Coba peragakan. Kalau cuma tidur, berarti mata Adam nggak satu melek. Kan cuma tidur. Kalau nyenyak dua-dua merem. Nah itu. Jadi ketika Tuhan membentuk Hawa, kalau Adam nggak tidur nyenyak, Tuhan hidungnya kok pesek ya Tuhan, mancungin dikit. Aduh Tuhan, pipinya tembem sekali, saya malu. Wih, betisnya Tuhan, Tuhan tolong betisnya. Ngerti maksudnya? Jadi tidur nyenyak itu penting. Maka itu cowok-cowok ingat, jangan milih pakai mata, milih pakai hati. Jadi kalau ada orang nggak kawin-kawin sampai hari ini, menurut Kejadian 2:18 tadi, sesi berapa saya lupa, itu sebetulnya Tuhan sudah kirim jodoh ke orang itu 6 tahun yang lalu. Cuma kakinya pendek sebelah, ditolak. Maaf, ini istilah saja. Jadi kok itu kenapa sah terus? Serius. Jadi kalau yang Tuhan kirim mata kurang satu gigi maju semua, terimalah. Loh, dunia aja punya kalimat begini loh. Dunia loh saudara. Kalau semua milih yang cakep dan yang cantik, yang jelek dikasih siapa? Setuju? Ingat loh, kalau frame-nya cantik dan cakep itu bahaya, betul? Karena orang pasti berubah. Oke, saya kembali. Jadi begitu Adam bangun, wih, inilah dia. Nah, saya pakai itu. Yang menikah sudah 3 tahun ke atas, ayat ini baru boleh dipakai. Kalau 3 tahun ke bawah masih belum. Jadi besok para istri, bangunlah terlambat dikit. Suami harus bangun duluan. Jujur ya, jujur. Begitu kita bangun toh, terus noleh. Jujur reaksi apa? Melihat seonggok daging tergolek di situ. Lu serius saudara? Weh, ayat ini saya pakai sampai hari ini. Kalau reaksi suami, ini antusias, semangat, surprise atau apa? Nah, bahaya itu, bahaya. Berarti suami sedang lirik-lirik perempuan lain. Karena kalau gemunya, awas ya, awas. Awas.
Masa, saudara? Nah, besok istri-istri kalau suami nggak bangun-bangun, goyang-goyang aja tempat tidurnya supaya dia bangun. Nah, begitu dia bangun duluan, setelah mandi apa? Paksa tanya, jujur, kamu ngaku. Apa reaksimu lihat aku tidur? Ngaku. Cepat ngaku. Ancam dia. Jujur, nggak apa-apa, kan ini ayatnya kok. Saudara, ternyata firman ini luar biasa. Rumah tangga yang aman adalah tetap mensyukuri istri yang luar biasa. Amin. Jujur, masih bangga dengan istri kita para suami? Jangan bilang, aduh kok lebih cantik istri tetangga. Awas kamu mau begitu. Apa sih ya? Jadi inilah ayat yang mampu menjaga pernikahan kita aman atau tidak. Tuhan baik bukan? Hadirkan surga dalam pernikahan kita. Tampung sebanyak-banyaknya orang. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai kita ketemu lagi. Jadilah pelaku firman yang sungguh-sungguh.